Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan rotasi 6 pejabat Kementerian PU. Rotasi tersebut menyangkut beberapa pejabat eselon 1 Pekerjaan Umum, Direktur Jenderal Perencanaan Strategis, dan Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum. Kementerian PU mengalami ketidakefisienan anggaran yang berdampak pada tingginya nilai incremental capital output ratio atau ICOR negara, yaitu lebih dari 6. Hal ini terungkap setelah 2 kasus korupsi besar di Sumatera Utara dan Bangka Belitung. Sebagai respons, Menteri PU Dodi Hanggodo melakukan rotasi terhadap 6 pejabat eselon 1 dan menonaktifkan 6 ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keputusan rotasi ini diumumkan pada 4 Juli 2025. Aktor dan peran. Kasus bermula dari dugaan korupsi proyek infrastruktur di Sumatera Utara dan Bangka Belitung yang terungkap melalui OTT KPK serta penyelidikan Kejati Babel. Sejumlah pejabat dan ASN Kementerian PU diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek pembangunan jalan dan pengelolaan sumber daya air. Aktor utama yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi Helianto sebagai PPK PJN Wilayah 1 Sumut serta 5 ASN Balai Wilayah Sungai atau BWS bersama beberapa pihak swasta dari perusahaan kontraktor. Mereka diduga menerima maupun memberi suap untuk memenangkan proyek dan memperlancar pencairan anggaran. Kemudian materi ketiga, bentuk pelanggaran nilai loyal. Sesuai dengan isu yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya ketidaksesuaian kinerja juga secara tidak langsung menjadi indikator akan adanya pelanggaran nilai berakhlak, dalam hal ini mengajukan nilai loyal yang perlu dijadikan evaluasi dan dibenahi ke depannya. Bentuk pelanggarannya antara lain, pertama, ketidaksetiaan pada amanah yang telah diberikan baik oleh pimpinan maupun oleh masyarakat. Yang kedua, menerapkan loyalitas dalam lingkup yang kurang tepat, yaitu mengutamakan kesetiaan pada figur secara personal di atas kesetiaan pada lembaga. Yang ketiga, adanya temuan isu tersebut dikhawatirkan akan menciptakan budaya solidaritas buta, yaitu kebiasaan melindungi sesama rekan dalam konteks yang keliru. Yang keempat, tidak setia pada organisasi dan mendahulukan kepentingan pribadi dan atau kelompok di atas kepentingan bersama. Selanjutnya, gagasan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, internalisasi core value berakhlak secara berkala. Hal ini untuk menghindari stagnasi nilai. Sosialisasi satu kali sering hanya menyentuh level pengetahuan. Tanpa pengulangan dan penguatan, nilai ini mudah tergerus oleh rutinitas kerja dan tekanan birokrasi. Kedua, rotasi jabatan secara berkala. Hal ini untuk membatasi dominasi personal. Rotasi mencegah kekuasaan yang terlalu terpusat pada individu tertentu. Lalu juga untuk menghindari politisasi jabatan. Rotasi membantu memastikan bahwa jabatan tidak dimonopoli oleh kepentingan tertentu. Yang ketiga, penguatan efektivitas whistleblowing system. Dengan memberikan perlindungan yang kuat dan nyata bagi pelapor, seperti jaminan kerahasiaan identitas pelapor, lalu dengan memberikan transparansi proses tindak lanjut. Keempat, penguatan pengawasan internal dengan cara berbasis digital dan meningkatkan kapabilitas setiap auditor sebagai pengawas internal. Bagian selanjutnya adalah promoting the culture, yang mana yang pertama ada kampanye internal loyal untuk negeri, kemudian ada program mentoring nilai ASN, dan juga kita bisa membuat penghargaan ASN yang loyal. Yang pertama, untuk kampanye internal loyal untuk negeri, kita bisa membuat konten rutin yang menampilkan kisah ASN yang menunjukkan loyalitas tinggi, seperti bekerja di daerah terpencil, menolak gratifikasi, ataupun menyelamatkan proyek dari penyimpangan. Kemudian kita bisa juga memanfaatkan program mentoring nilai ASN dari ASN senior yang dikenal berintegritas menjadi mentor bagi CPNS dan ASN muda. Kemudian kita juga bisa memberikan penghargaan ASN loyal, yang mana penghargaan ini diberikan kepada ASN yang menunjukkan loyalitas luar biasa. Kemudian kita juga bisa memberikan alternatif seperti insentif non material seperti prioritas pelatihan, publikasi profil ASN di media internal, atau kesempatan studi banding. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan sebagai referensi.